Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini bertepatan pukul sekitar jam berapa Mbak? Jam setengah satu. Nah, di sini kita masih bersama dengan Mbah Nursilo, teman-teman. Nanti kita akan membahas apa dengan Mbah Nursilo ini? Nanti kita akan membahas tentang kodam. Nah, kodam ini seperti apa? Nanti kita langsung aja ke Mbah Nursilo gitu, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai acara ini, teman-teman, silakan teman-teman like, subscribe, dan komen nanti di kolom komentar gitu. Nah, assalamualaikum Mbah Nursilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbah Nursilo, ini banyak sekali teman-teman dari Misteri Kejawen itu ingin menanyakan tentang kodam. Nah, sebenarnya kodam itu seperti apa, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma yahdi wa rahmatina wa qina muslimina wa ilhamal malakata muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nggih. Sepuntene saderengipun nggih niki bilih wonten kekeliruan atau kekurangan Mbah Nursilo nyuwun sakum samudra sami dumateng pamarsa sedaya. Sami-sami. Ngeten nggih niki kuwi jelasaken. Sebenarnya kodam niku kathah Mas. Dengan arti kata niku ada yang kodam dari apa surat umpama seandainya itu ya maaf ini sing non muslim ya ini membahas dalam kodam. Jadi ada yang dari surat umpamanya seandainya surat apa, terus ada yang dari ayat, ada yang dari ilmu, ada yang dari manusia kita sendiri gitu Mas. Mohon maaf, maksudnya surat ini berarti surat dari surat ayat suci Al-Quran gitu, Mbak? Iya, gitu Mas. Jadi perbedaan antara surat dan ayat itu, kalau surat itu satu rangkaian, seandainya surat Ikhlas itu satu rangkaian. Tapi kalau ayat itu kan dibagi, surat Ikhlas itu berapa ayat? Ada berapa ayat? Oh iya. Perbedaannya gitu Mas. Jadi gini Mas, saya ya maaf ya kalau Anda seandainya ada kesalahan ya. Kalau seandainya saya ambil yang istilahnya yang simple, istilahnya yang sedikit aja ya, seperti surat Ikhlas. Surat Ikhlas itu jadi gini Mas ya. Surat Ikhlas itu jadi gini, masalah kodam itu ada yang dari malaikat, gitu Mas ya. Ada yang dari istilahnya apa? Jin atau dari roh lain sebagainya. Nah, dengan arti ayat surat ya Mas ya, surat seperti suatu contoh surat Ikhlas. Nah, surat Ikhlas ini malaikatnya siapa yang menjaga? Nah, gitu Mas, yang paling penting itu ya Mas ya. Oh, berarti setiap surat itu ada penjaganya ya, Insya Allah gitu. Satu Quran itu semua ada. Gitu Mas. Oh iya. Jadi maaf saya terangkan bahwa surat Ikhlas itu yang dinamakan ya, malaikat yang menjaga surat Ikhlas itu namanya yaitu Abdul Wahid. Itu nama siapa Mbah? Malaikatnya yang menjaga surat Ikhlas. Oh gitu. Itu Mas ya. Jadi kalau kita mengamalkan apapun itu, kalau kita tidak tahu apa penjaganya itu yo, kalau ruginya nunda tetap mendapat pahala dari Allah lah. Tapi kalau bila abdulnya kita kalau seandainya itu untuk menjalani atau lakon Mas gitu loh. Kalau kita membaca ya tidak perlu tahu gitu loh Mas. Ngapunten mau tanya Mbah, itu maksudnya dengan kodam itu sendiri apa Mbah? Kodam itu yang menjaga Mas. Oh, yang menjaga. Yang menjaga maksudnya gitu lah Mas. Nah, itu namanya kodam. Oh. Jadi semua manusia itu sebenarnya punya kodam gitu ya, Mbah? Pasti ada Mas. Gini Mas ya, itu dari surat ya Mas. Kalau dari ayat dari ayat satu rangkaian itu yang ada hanya ayat kursi yang ada kodamnya. Ayat Mas. Semuanya itu sebenarnya ayatnya ada Mas, tapi cuman
dadi santu rangkaian itu menjadi satu siapa malaikatnya gitu loh Mas. Oh gitu. Nah tapi kalau ayat itu yang ada kan hanya istilahnya kan ayat kursi itu kan juga ayat gitu loh Mas. Kalau ayat kursi itu kodamnya yang bernama yaitu malaikat Handa Yasin. Malaikat Handa Yasin. Itu Mas. kodamnya ayat kursi. Nggih, gitu Mas. Nah, kalau dari ilmu Mas ya, ilmu itu banyak Mas ya. Suatu contoh ilmu yaitu istilahnya ada banyak dulunya, mungkin cerita dalam hal itu ajian bolos rewu, orang satu menjadi sewu atau menjadi besar, itu namanya kan ilmu toh Mas gitu. Gitu. Jadi ada istilahnya malih rupa, nah, itu kan juga kodam, itu namanya ilmu Mas. Jadi semua manusia juga punya kodam, berarti juga intinya juga ada yang penunggunya gitu Mbah. Gini Mas ya, kalau manusia itu kodamnya dirangkai. Kalau seandainya seorang Jawa, kalau orang Jawa kalau kita menjalani seandainya ingin tahu loh Mas ya, yaitu kakang kawah ada hari-hari seperti gitu Mas. Itu kalau istilahnya kalau orang Islam itu ya istilahnya paulamah amarah sopiah mutmainah seperti itu Mas. Dirangkai menjadi satu itu yang namanya khorin. Itu kodam sebenarnya Mas. Juga makanya manusia itu tidak akan tapi itu bukan jin atau tapi diri pribadi kita sendiri gitu loh Mas, bukan dari malaikat atau bukan dari situ ngarannya sedulur papat di mau pancare awak dewe gitu loh Mas. Oh itu kalau manusia. Tapi kalau ingin istilahnya kodamnya manusia itu nanti melihat dari kelahiran. Oh seandainya kelahirannya Rebo Pahing, itu kodamnya berupa apa gitu. Kalau nggak salah saya membaca itu dulu, saya pernah membaca itu kodam manusia itu yang kalau seandainya berwujud itu ada 12 kalau nggak 9. Itu satu manusia? Istilahnya lain-lain Mas. Jadi gini, maksudnya bukan karo satu orang ya tetap satu. Kalau seandainya seandainya Rebo Pahing tadi, kodamnya itu seandainya berwujud apa? Itu kadang-kala seperti gini ya Mas ya, seperti seandainya di desa. Karena di desa itu ada istilahnya apa itu yang namanya danyang, itu kadang-kala beliau keluar seperti harimau, ular atau lain-lainnya gitu loh Mas. Oh berarti seperti saya tonton di channel-channel YouTube itu ada orang mengeluarkan kodamnya berbentuk ular, berbentuk harimau, itu benar Mbah ya? Ya benar insya Allah. Jadi kalau tidak salah itu ular, harimau, kidang, apa itu serigala, terus tapi harimau itu juga banyak loh Mas. Bukan harimau hanya satu. Ada harimau kembang, ada harimau loreng, ada harimau putih atau ada harimau tutul lah gitu Mas. Tergantung dari orangnya atau dan apalagi beliaunya mempunyai ilmu gitu loh Mas. Itu namanya kodam, istilah yang menjaga diri kita gitu loh Mas. Jadi mohon maaf Mbah, itu kalau ada orang bisa mengeluarkan kodamnya itu benar nggak Mbah? Itu sangat lucu kalau menurut saya Mas. Itu sangat lucu. Nah, kalau yang bisa mengeluarkan kodamnya adalah kita pribadi. Masalah itu disaingi dengan laku gitu loh Mas. Tuh. Oh berarti orang tersebut yang mempunyai laku-laku spiritual itu bisa mengeluarkan kodamnya? Insya Allah Mas, insya Allah bisa Mas. Makanya itu bukan semudah apa yang kita bayangkan. Itu namanya kodam penjaga. Seperti ilmu, nah, ilmu seperti ajian bolos rewu, malih rupa, istilah
lari cepat atau sapi angin. Nah itu kan namanya ilmu ta mas. Kalau tanpa dia disaingi dengan insya Allah, kalau semua itu haknya insya Allah, tapi kita harus mempunyai istilahnya konco, teman untuk mempercepat itu loh mas. Gitu. Jadi mohon maaf, itu tadi kan kata nih Mbah Celo itu apa? Kodam itu berbentuk harimau, berbentuk serigala, bisa berupa beda orang bisa beda bentuknya Mbah ya? Iya bisa mas, bisa juga, tapi tergantung dari yang dikatakan itu kalau kita ini ingin mengamalkan atau yang diamalkan apa itu mas. Itu bisa mempengaruhi watak apa enggak Mbah? Ya kalau watak ya pasti toh mas. Suatu contoh seandainya sampean itu menjalani singa lodaya, nah, itu kalau kamu masih bujang tidak akan bisa nikah, umpamanya gitu, umpamanya loh itu mas ya, gitu. Jadi ada kalau apalagi kita ini masih lajang atau masih bujang, menjalani ilmu itu harus lebih berhati-hati. Masalahnya itu yo, tapi kita gini mas ya, makanya yang dinamanya kodam itu ada kodam istilahnya ya banyak mas, seperti batu itu namanya orang yang dikatakan kodam, sebenarnya itu bukan aura. Nah, gitu loh mas. Seperti batu ake, ya, batu itu auranya putih ya, atau hitam atau kuning atau merah atau lain-lainnya. Jadi kalau istilah batu itu mempunyai isi, suatu misal ini isinya ada kodamnya macan, atau itu bohong ya Pak? Ya istilahnya tergantung dari keyakinan mas. Gitu. Kalau keyakinan, kalau dari menurut saya pelajari itu sebenarnya selain ya kata zaman-zamannya dahulu ya mas ya, seperti wesi kuning yang benar-benar wesi kuning yang ada kodamnya, merah delima, nah, apa itu seperti pul buntet atau rantai babi atau lainnya, itu pasti ada kodamnya gitu loh mas. Tapi kalau batu-batu hanya yang seperti yang dipakai orang atau mungkin nemu di jalan itu aura ya Pak? Ya aura mas, tapi ada mas, seandainya sampean itu bermimpi untuk mengambil, disuruh mengambil batu itu, insya Allah itu kadang-kala juga ada kodamnya. Tapi gini mas, pesan saya jangan sampai kita ini diperbudak dengan segala apapun. Kita harus kita menyadar diri kita pribadi sendiri. Lah suatu contoh seperti keris, nah, ya, keris kalau seandainya ada kodamnya itu juga bisa juga mas, seperti loko sosro yang seandainya itu dilihatkan dari air itu dia berlomba menghancurkan istilahnya apa itu jedingan atau apa itu namanya kodamnya situ mas. Mohon maaf Bah, tanya itu tadi seperti keris, seperti batu itu ada kodamnya, itu ada sendiri atau diisi gitu? Gini mas, kalau batu insya Allah itu biasanya itu tidak, kalau batu loh mas ya, aura dia katakan istilahnya kalau namanya itu kadangkala kita apa diasmai atau diisi orang atau alam kan gitu tuh mas. Lah kalau keris itu kan pasti pujan biasanya kan gitu. Pasti pembuatan. Nah, pembuatan beliau mengambil dari apa? Gitu, mas. Oh maksudnya dipujo gitu? Ya. Jadi itu nanti kodamnya pasti dari apa? Dari jin atau dari lainnya, seperti seumpamanya seandainya ya mas ya seperti yang jimbi, nah, itu kan dari pemujaan gitu loh mas. Soalnya bener-bener itu masih ada penunggunya gitu loh mas. Itu yang dimasukkan apa Mbah? Yang jimbi itu yang dimasukkan apa? Gini mas ya, kalau dalam pengalaman itu biasanya anak bajang mas. Anak bajang, anak teragang lah ya, upamane seandainya gitu. Atau istilah anak yang meninggal itu istilahnya di kandungan, di kandungan atau keracunan, atau makanya seperti kuburan di Blitar atau di mana itu ada kuburan yang namanya jimbi.
atau diseterengkan di situ bisa juga. Tapi kita kalau bisa menyeterengkan itu Mas. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang benar kodam. Berarti asmaan nama kodam itu beda lagi. Beda lagi, asmaan itu kan diisi dari doa Mas. Oh, kalau kodam? Kodam itu biasanya ya Langsung diisikan, ada yang diisikan, ada yang asli memang ada dari sejak dia itu memang menempati di batu atau di lainnya gitu loh Mas. Oh, berarti sudah bertempat tinggal di situ. Ya, gitu. jadi seperti rumahnya lah gitulah jalan Mas. Gitu. Seperti Merah Delima apa ya mungkin toh Mas kalau kita isi kan nggak mungkin. Nah, seperti Wis Kuning kan ya nggak mungkin toh Mas. Ya, nah, kalau Buntet yang istilahnya memang untuk apa saja itu juga nggak mungkin toh Mas kan gitu. Betul. Ya bisa juga kita diasmai, juga kita didoain apa aja. Iya. Tergantung dari kebutuhannya orang. Makanya Wis Kuning harus untuk apa itu Kekebalan. kegawalan. Ya sebenarnya enggak Mas. Banyak juga istilahnya banyak untuk apa-apa. Untuk kekebalan, pengasihan atau untuk berdagang atau lainnya gitu Mas. Seperti kue buntet juga gitu loh Mas. Tuh. Jadi kita harus sedikit banyaknya kita harus mengetahui lah Mas, dengan manfaat atau faedahnya semua itu dari Allah. Kita itu hanya sebagai pelantara saja. Oh, mohon maaf Mbah, kalau ciri-cirinya benda-benda pusaka atau yang sudah ada kodamnya itu bagaimana Mbah? Mungkin Mbah Nur Silo Gini tahu. Mas ya, kalau seperti keris ya Mas ya. Iya. Seandainya seperti keris itu kalau biasanya kalau Nogososro memang benar-benar kodamnya yang masih utuh atau masih bagus itu dites supaya seandainya di kolam warna gitu Mas. Oh, di kolam. Ya, dia itu akan mengeluarkan ombak besar Mas. Itu juga merupakan seperti naga atau ular. Itu kalau benar-benar ada kodamnya. Nah, seperti kalau jimbe, kalau memang yang jimbe, yang namanya yang jimbe bukan yang take atau yang pajang itu seandainya. Yang jimbe lah itu biasanya tesnya itu dari beras sekian diperalihkan menjadi sekian. Lebih banyak gitu. Gitu loh Mas. 11-2, yang satunya kosong, yang satunya ada isinya itu pindah ke yang kosong. Itu Mas. Berarti ciri-cirinya itu gitu Mbak. Gitu kalau memang berisi loh Mas. Kalau yang tagih, kalau seandainya sampean itu uangnya diutang orang, nggak bisa lah itu untuk menagih atau lainnya gitu loh Mas. Tapi semua itu kan pasti ada toh Mas. Ngapa caranya gimana? Yang penting itu caranya Mas. Itu ada ada minta ganti gitu enggak Mbah? Yang menggunakan sistem-sistem seperti Hujan. bukan hujan, enggak seperti kodam itu suatu misal ada pusaka yang ada kodamnya itu kok digunakan itu ada tebusannya enggak gitu Mbah? Sebenarnya ya enggak ada Mas sebenarnya. Selain yang jimbe kemungkinan besar mayoritasnya Mas. Tapi kalau Nogososro atau lainnya itu ya insya Allah enggak Mas. Tuh. Berarti murni enggak ada tebusan enggak gitu? Enggak ada Mas, cuman kita ini tergantung kita ini istilah murumatnya gimana gitu loh Mas. Lah itu tadi Mbah mengenai kan tadi sekilas Mbah Nur Silo itu membahas tentang kodam jin. Itu maksudnya gimana itu? Lah ini kodam jin diisikan ke pusaka atau batu kan juga bisa. Oh maksudnya jinnya diisikan gitu? Iya ditempatkan Mas kan gitu. Orang diisikan ditempatkan sana di batu atau di keris atau di lainnya gitu loh Mas. Itu. Oh. Atau diisikan kepada kita semuanya kalau diisikan kepada kita itu tidak mungkin gitu loh Mas. Itu loh. Oh berarti itu beda isian juga beda kodam gitu Mas? Iya. Jadi kalau seandainya ada itu seperti keris atau batu yang itu insya Allah itu ya kemudian mayoritasnya itu dari
jin atau dari lainnya. Tapi mayoritas dari jin mas, seperti merah delima. Nah, kalau kita kalau kita taruh di air menjadi berapa? Gitu. Itu hasilnya tipuan belaka mata lahir kita gitu loh mas. Itu kalau seperti merah delima ditaruh di dalam gelas bisa merah semua, itu memang asli mbah seperti itu? Ya enggak, kodam mas, bukan aura, kodam. Oh, kodam. Iya mas, kodam mas. Tapi kira-kira maksudnya gini, itu apakah asli gitu loh mbah? Asli? Iya aslinya mas, asli. Dia lihat memang dia tuh menempati di situ. Oh, gitu. Bukan istilah isi dari orang atau lain, enggak mas, enggak. Maksud saya batu gini. itu yang dipilih oleh jinnya itu tadi gitu loh mas. Oh gitu. Berarti itu bisa dinyatakan asli gitu nggih? Ya asli mas, memang asli tempatnya. Jadi rumahnya mas ini. Enggak, maksudnya gini loh mbah, kalau ada suatu misal orang punya merah delima terus dikasih gelas bisa merah semua, itu apakah itu pasti asli gitu loh maksud saya? Yang dimaksud asli yang mana? Ya jika dites gitu loh mbak. Dites kok merah semua ditaruh. Ya enggak toh, sekarang ada yang lah, sekarang gitu. ada yang permainan toh mas. Ada yang dari batu, ada yang dari obat kan gitu mas. Oh, kalau yang asli itu yang batunya ya pasti asli mas. Enggak mungkin kalau asli batunya ya seperti merah delima. Seperti sekarang itu ngetrennya merah rubilah gitu loh mas. Gitu. Berarti yang sudah benar-benar dites, yang bisa dites itu berarti belum tentu juga asli gitu ya, mas? Belum tentu, sekarang itu permainan juga banyak. Oh, ada yang itulah, ada membuat dari bahan kimia. Dalamnya itu ada batunya apa itu? Seperti batunya korek yang kecil itu disalurkan gimana? Saya enggak tahu juga itu. Itu orang istilahnya namanya orang elektronik istilahnya yang bisa gitu mas. Elektronik. Nah, tuh. Oh ya mbah, mungkin ada pesan-pesan mbah buat pemirsa biar lebih berhati-hati mengenai itu tadi apa? Ada batu yang enggak asli, itu ada kodam itu bagaimana? Ada gimana mbah, nanti pesan-pesannya mbah? Ya gini mas ya, kalau kita ini dalam permasalahan makanya ya terserah lah mas, namanya kalau di dunia itu yang paling sulit itu percaya mas ya, percaya dan ikhlas. Yang paling sulit itu adalah apa mas? Syukur mas. Nah itu jadi gini mas, kalau yang biasa yang permain apa bagaimana, kita harus lebih berhati-hati, banyak yang menghalalkan cara lah, harus berhati-hatilah mas. Istilahnya harus jeli gitu mas ya kayak kita ini nih. Masalahnya sekarang ini ya maaf ya mas ya, seandainya ada kesalahan atau gimana atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita harus lebih berhati-hati dalam seandainya orang antik itu lebih mengerikan daripada penjahat sebenarnya gitu loh mas. Itu sampai maksudnya gimana mbah? Orang antik itu maksudnya orang antik seandainya yang suka barang antik? Enggak mas, jadi yang mencari antik. Oh, yang mencari. Wah ini nanti terjual berapa miliar tuh. Misal kalau orang antik gitu, saya ini juga orang antik mas. Itu orang yang mencari antik. Istilahnya seperti wah yang bisa dites atau gimana seperti gitu. samurai. Wah gitu loh mas. Oh gitu. Itu jadi belum tentu ada pembelinya gitu mas. Iya jelas itu mas. Pembelinya dari mana itu gitu dari loh mas. Katanya dari Jepang. Ya kita ini hanya mengingatkan ya mas ya. Kita ini terjun dari situ itu masalahnya sudah lama mas, maaf. Jadi kita yang saya mohon maaf ya, kita ini istilahnya kodam, namanya kodam itu kita harus benar-benar mengetahui kodamnya dari apa. Yang kodam dari malaikat itu hanya ayat dan istilah surat. Oh gitu. Sudah mas, itu mas. Sudah mas? Oh sudah mbak, terima kasih. Ya mohon maaf ya kalau seandainya ada kekurangan atau kurang penjelasan.
saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini pembahasan mengenai misteri kejawen pada tema hari ini adalah mengenai ya kodam ya teman-teman. Jadi apa yang disampaikan Mbah Selo tadi sangatlah bermanfaat bagi kita, karena pengetahuan yang kita ketahui ternyata itu terkadang banyak yang kita tidak ketahui ya teman-teman. Seperti satu misal di surat beberapa Al-Quran, satu lembar ayat itu berisikan beberapa makna. Bahkan di ayat A suatu misal itu ada penjaganya dan ada kodamnya. Semua surat itu ada kodamnya teman-teman. Jadi sangat-sangat bermanfaat juga ya, khususnya untuk kita selaku umat muslim. Nah, kita juga harus banyak-banyak membaca Al-Quran, karena itu juga mempunyai syafaat ya Mbah ya, untuk Al-Quran sendiri. Nah seperti itu. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel kita. Tetap ikuti misteri apa yang kita bahas, dan jangan lupa like, comment, subscribe, karena dengan kalian menekan tombol subscribe, kalian tetap mengikuti channel dari Misteri Kejawen dalam perjalanan kita dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.